Kalau pendapat saya masalah haluan ideologis Pancasila, sebetulnya Pancasila itu sudah establis, sudah mapan nih. Kenapa mau dibuatkan lagi segala haluan ideologis tuh? Sebetulnya dari tahun 40-an kan. Dari tahun 40-an sudah mapan itu Pancasila itu. Kalau kelihatannya rancangan undang-undang ini takut dipolitisir oleh politik, oleh penguasa-penguasa ataupun dalam politik hukum. Itu adalah kemauan daripada penguasa untuk melanggengkan kekuasaannya. Kalau pendapat Profesor tuh masalah Pancasila untuk kelanggengan bernegara, berbangsa dan bernegara itu sudah bagus. Udah bagus sekali tuh. Kenapa banyak negara-negara yang lain pun banyak yang nyontek kita tuh. Sebetulnya kalau pendapat Profesor, undang-undang yang mesti direvisi itu Undang-Undang Dasar 45 tuh. Undang-Undang Dasar 45 tuh sudah dari tahun 45 sampai sekarang tuh revisi cuma berapa kali. Kalau kita lihat konstitusi di Amerika Serikat, kalau sudah mungkin di atas 25 tahun kan mesti direvisi lagi. Kita kok masih mengacu pada Undang-Undang Dasar 1945. Jadi kalau Undang-Undang Dasar 1945 sampai sekarang itu 55 tahun, sudah mau 75 tahun. Apa bisa kita memakai undang-undang yang sudah 75 tahun yang lalu? Jadi revisinya sangat penting kalau pendapat saya tuh. Kalau pendapat Profesor masalah legislatif, yudikatif maupun eksekutif itu kesinambungannya tuh masih belum full ya, kelihatannya masih tidak begitu punya kesinambungan. Kenapa? Masing-masing maunya ego sektoral, egosentris. Jadi kelanggengan itu tidak begitu mulus kelihatannya ya. Mengapa kadang-kadang kita lihat dari legislatif maunya A, yang yudikatif maunya B, yang eksekutif maunya C. Jadi tidak ada satu kata gitu. Ya, sepanjang saya sudah praktek sebagai advokat, juga sekarang sebagai ahli hukum pidana, kelihatannya hukum di Indonesia ini semakin lama semakin from bad become worse tuh, dari jelek tambah jelek lagi. Kenapa? Kalau kita lihat saat ini masalah preman-preman sudah menghantui semua pejabat atau menghantui pengusaha, menghantui kita sebagai penegak hukum. Jadi itu dari preman satu. Dari segi penipuan bank-bank kita lihat kasus-kasus yang barusan ditangkap, Joko Chandra masih kebobolan, dan juga yang Paulina yang BNI itu sudah 17 tahun atau 18 tahun, hampir daluarsa tuh, barusan ketangkep, tinggal mungkin nggak sampai sebulan lagi. Itu perlu kita apresiasi. Semestinya bukan nunggu habis daluarsanya, begitu kejadian bisa ditangkap. Jadi di sini kadang-kadang egosentris daripada pejabat-pejabat penegak hukum sangat disayangkan tuh.